Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Halo Bapak Ibu sekalian, kita kembali di dalam ibadah online kita. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Dan mari kita menyaksikan sambil membuat hati kita berubah sebagai persembahan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa dulu. Mari kita angkat tangan kita akan terima kekuatan Tuhan. Kembali Tuhan, kami berdoa biar kuasa Tuhan berkenan dengan luar biasa. Dan pada saat ini, karena kami percaya Tuhan hanya dalam durasi beberapa menit ke depan, kami diberkati dengan kuasa Engkau. Kami diberkati bagaimana kami mempersembahkan hidup kami yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa. Dan kami diajarkan dengan roh Tuhan atau roh kudus itu bekerja dengan ajaib. Sehingga kami dibawa satu ke dalam kebenaran yang luar biasa. Merubah kehidupan kami, merubah masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara singing again. We call upon your name, Jesus.
yang masih bekerja. His name is Jesus. His name Immanuel. Dan dia masih bekerja, dia tidak tertidur. Kuasanya tidak berubah dulu, malam hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Berapa di antara saudara dari depan sampai di mana suara ini dapat dijangkau, engkau setuju dengan surga bahwa ada Allah yang tidak kelihatan, yang kuasanya masih bekerja? Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Boleh beri sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Tuhan. Namanya Yesus. His name Immanuel. Malam hari ini dia ada di tengah-tengah kita. Apapun kondisi kita, mari memilih untuk tinggikan, sembah dia. Mari angkat kedua tangan saudara sekali lagi, arahkan ke surga, singing again. Yes, we glorify your name, wonderful Savior. Sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Right now. I speak blessed life upon you, upon your family, right now, in Jesus' mighty name. Ada banyak ketakutan, ada banyak pertanyaan dalam hidupmu, tapi Bapa yang baik tidak pernah melepaskan pandangannya atas hidupmu. Dia selalu menyertai engkau karena engkau tidak merasa. But Heavenly Father, Great Father, Bapa yang hebat dan sangat baik, always be with you, selalu menyertai engkau. Receive right now kekuatan baru. Cintai Tuhan lebih di atas segala-galanya, dan kau akan kagum melihat Allah yang dahsyat. Halo, kembali Bapak Ibu sekalian, kita kembali di dalam bagaimana kita melihat Tuhan dengan luar biasa memberikan yang terbaik buat hidup kita. Saya mau mulai dengan cerita, dimulai dengan adegan seorang fotografer yang kita lihat di video tadi kan. Cerita dimulai dengan adegan seorang fotografer yang sedang mengambil gambar untuk majalah mobil. Dia tidak sengaja untuk mengambil foto seorang gadis yang sedang berjalan tepat di depan kameranya. Dia memohon dengan sopan dan pergi. Suatu hari, fotografer pergi ke salon yang kebetulan merupakan tempat gadis itu bekerja. Dia meninggalkan, tanpa sadar, meninggalkan kayak kita kupluknya atau penutup kepalanya di salon, secara tidak sengaja meninggalkan gadis itu kesempatan untuk datang ke tempat kerjanya untuk mengembalikannya. Jadi dia datang ke studionya dan mengembalikan penutup kepalanya. Tapi sebelum dia pergi, dia berpose sebagai model. Mereka menemukan bahwa mereka memiliki hasrat yang sama. Dia adalah seorang fotografer yang profesional dan
gadis itu bermimpi menjadi model yang terkenal juga. Kemudian mereka menjadi dekat dan menghabiskan banyak waktu bersama. Kemudian sang fotografer banyak mengambil foto diri daripada si gadis itu dan menerbitkannya suatu hari. Tapi ada hal yang menarik. Kecelakaan terjadi ketika dia mencoba mendapatkan suatu dari rak tinggi di studionya. Sebotol produk fotografi yang tidak jatuh tapi tertumpah ke arah mata daripada gadis itu. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Bahan kimia dari produk tersebut sangat beracun sehingga merusak matanya begitu parah sehingga dia tidak akan pernah bisa melihat lagi. Keanehan terjadi, suatu keajaiban. Setelah beberapa saat di rumah sakit, para dokter melepas perban di matanya. Dia membuka matanya dan melihat rekan kerjanya. Fotografer itu memegang kue perayaan dengan lilin di atasnya. Rekan kerja itu membawanya ke studio, tetapi dia tidak ada di sana untuk ditemukan. Dia sangat sedih karena dia sangat mencintainya. Dia berpikir bahwa fotografer yang meninggalkannya. Suatu hari ketika sedang bekerja, rekan kerjanya datang dan menunjukkan pada majalah yang dipublikasikan sebagai model. Dan tiba-tiba dia teringat tentang tempat balap di mana mereka pergi bersama sebelumnya. Dia menemukan di sana duduk di samping bangku dengan seekor anjing yang sebelahnya dan memperhatikan bahwa kondisinya temannya itu ternyata fotografer itu buta. Dia berdiri di sana dan tiba-tiba menangis menyadari bahwa dia salah paham. Padahal sang fotografer itu sangat menyayangi dan mengasihinya. Sehingga dia rela melepaskan yang terpenting dari hidupnya. Pertama, dia seorang fotografer. Kedua, dia sangat senang dengan mengendarai motor. Dan dia sangat tersentuh mengetahui bahwa dia benar-benar memberi matanya supaya dia bisa melihat. Artinya masa depan si fotografer itu pun dipertaruhkan hanya demi seorang yang dia sayangi. Nah, kisah ini mungkin membawa suatu inspirasi buat kita bahwa apakah hidup kita itu hanya semata-mata untuk seperti itu, tapi ada di balik itu. Kenapa sang fotografer itu begitu sangat mengasihi si modelnya itu, sehingga dia memberikan yang terbaik, bahwa matanya itu didonorkan untuk sang model itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan bisa melihat bagaimana kondisi ini dia memberikan yang terbaik buat hidupnya. Ada hal yang menarik buat supaya kita sadar bahwa seseorang yang begitu terkenal saja, yang begitu hebat, punya harapan yang luar biasa saja dia memberikan yang terbaik. Apalagi kalau kita hubungkan dengan Tuhan yang hidup. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Kalau kita berikan yang terbaik, apakah kita tidak mendapat apa-apa? Apa alasan kita memberikan yang terbaik supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita melihat cerita yang begitu menyentuh perasaan kita. Bukan hanya perasaan kita, tapi itu saya dapat video itu 10 tahun yang lalu. Sehingga banyak pada saat 10 tahun yang lalu saya merasakan bahwa suatu perdebatan sengit di dalam batin kita. Apakah benar kita mempersembahkan yang hidup itu dengan seperti itu? Atau dalam tanda petik sekonyol itu. Mari kita akan lihat di dalam konsep Alkitabnya gimana sehingga kita bisa melihat bahwa persembahan yang hidup ini seperti apa sih? Kita akan buka di dalam Roma 12 ayat yang pertama mengatakan begini. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, inilah Bapak Saudara kita melihat bahwa dalam Alkitab ini mengatakan bahwa demi kemurahan Allah aku akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Penggambaran situasi film tadi atau video tadi memperjelas pada kita bahwa Paulus memberikan pengertian bahwa kalau zaman perjanjian lama kita mempersembahkan itu sebagai kurban. Tapi di saat ini kita lihat apakah benar konsep perjanjian lama ini terus berlaku di dalam perjanjian baru, dan
pada saat ini? Jadi kita lihat bahasa yang dipakai diambil dalam Perjanjian Lama. Jadi Paulus itu memberikan perumpamaan dalam pemahaman tentang persembahan. Nah, persembahan ini diambil dalam konsep Perjanjian Lama dan mengingatkan kita bahwa orang percaya Yahudi memberikan persembahan kurban kepada Tuhan. Nah, sinopsis ini diceritakan pada saat Abraham mempersembahkan Ishak sebagai persembahan yang hidup. Begitu luar biasanya ketaatan diberikan. Padahal konsep dalam Perjanjian Lama bahwa mempersembahkan adalah dengan memberikan korban. Nah, korban berkembang lagi pada saat Tuhan minta orang yang kita kasih, yang dia kasihi atau Abraham kasihi. Ini merupakan contoh yang luar biasa, dan di saat ini konsep ini, saudara sekalian, tetap tidak pernah berubah bahwa mempersembahkan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Artinya kita harus memberikan bukan sisi korban yang seperti itu. Korban apa yang kita mesti lihat? Jadi pada saat ini orang Kristen sebaliknya daripada mempersembahkan sesuatu di luar daripada mereka, harus mempersembahkan tubuh mereka kepada Allah sebagai korban yang hidup. Artinya kalau dalam konsep Perjanjian Lama atau konsep orang-orang Yahudi bahwa mempersembahkan hidup cukup dengan memberikan korban bakaran atau korban yang paling luar biasa sebagai penebus salah, sebagai penundukan diri kepada Tuhan. Tapi Alkitab ini memberikan suatu pengertian bahwa mempersembahkan sesuatu bukan pada seperti yang di mezbah itu, tapi diri kita sendiri. Diri kita sendirilah yang menjadi persembahan. Oleh sebab itu film itu memberikan suatu perumpamaan jelas kepada kita bahwa yang paling dikasihi, yang paling luar biasa dia berikan kepada orang lain. Pertanyaannya, ini memang bisa dilakukan oleh kita atau tidak? Nah, ini bercontoh beberapa sekalian bahwa mempersembahkan tubuh mereka sendiri kepada Allah, artinya kepada orang yang kita sembah. Kalau dicerita itu ya nggak kepada orang yang dia cintai, artinya harapan terbesarnya. Nah, hari ini Bapak sekalian, kita diajarkan pada satu konsep bahwa jikalau kita percaya sama Tuhan, orang-orang Yahudi dulu mempersembahkan korban bakaran, korban yang terbaik, sehingga begitu ketat mereka. Nah, hari ini Bapak sekalian, Paulus mengingatkan sama kita bahwa kita mempersembahkan apa? Hidup kita. Segala kelakuan kita, tindakan kita, cara berpikir kita kepada Tuhan. Supaya apa? Itulah persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Bedanya, kalau persembahan yang hidup dengan mati adalah persembahan yang hidup tentu saja berusaha keluar dari mezbah, tempat di mana korban diletakkan. Jadi Bapak sekalian, kita bisa lihat bahwa perbedaan konsep apa yang selama ini kita belajar dari Alkitab dan dari Paulus kepada kita. Paulus memberikan pembaharuan berpikir kepada kita bahwa mempersembahkan hidup bukan berarti segala yang kita lihat secara kebudayaan manusia. Kalau kita salah, ada penebus salah. Kalau kita salah terus. Jadi konsep itu berubah. Berubahnya seperti apa? Yang Paulus minta kepada kita adalah bahwa bukan korban persembahan, bukan karena kita ke gereja memberikan perpuluhan banyak, bukan pada kita ke gereja berbuat menjadi soleh, atau bukan berbuat sangat baik. Karena baik itu adalah manusia harus baik. Tapi pertanyaannya bukan masalah baik, tapi hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi yang kita serahkan dalam hidup kita bukan uang kita, bukan mobil kita, bukan apa kegiatan kita, tapi hidup kita. Itu yang penting Bapak sekalian. Hidup kita yang paling penting. Beranikah kita bersedia memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Itu yang jadi tema jelas dalam kehidupan kita. Jadi setiap proses korban tentu akan menyakitkan, membuat persembahan yang hidup itu berusaha keluar. Artinya, kalau kita berani memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan, itu bukan berarti hal yang mudah, Bapak Saudara sekalian. Kalau kita sudah berani memberikan hidup kita kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dengan kita ucapkan seperti itu. Tapi Bapak Saudara sekalian, adalah pengorbanan yang besar. Arti seperti korban bakaran yang siap dibakar, yang siap untuk dianiaya apa. Bukan berarti saya ikut seperti penindasan seperti itu. Bukan. Bapak Saudara sekalian, artinya sudah siap nggak kita memberikan hidup kita yang paling baik untuk Tuhan? Keuntungannya apa? Supaya kita merasa bahwa kita ini bukan milik siapa-siapa lagi, milik Tuhan. Kalau tadi
video tadi kan menceritakan begitu luar biasanya saking mencintainya dia kepada fotografer itu, mencintai kepada perempuan itu sampai bersedia karena dia korban daripada apa yang dia kerjakan selama ini dengan alat pencuci film itu sehingga merusak matanya. Dia bersedia memberikan matanya, artinya mempersediakan masa depannya kepada perempuan itu. Nah, Bapak Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita dengan mati di kayu salib, memberikan hidup kepada kita, artinya menjawab masalah kita, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Nah, apa saja yang harus kita lakukan kepada Tuhan? Rugikah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Rugikah kita memberikan kehidupan yang paling baik dalam kehidupan kita kepada Tuhan? Itu masalahnya. Makanya Paulus menegaskan kembali bahwa untuk menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah itu membuktikan butuh kehidupan kita. Butuh segala kemauan kita untuk Tuhan. Jadi artinya yang Tuhan minta kepada kita, di sini kata kudus menggambarkan hidup kita yang dikhususkan untuk Tuhan. Artinya apa? Kalau kita sudah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan yang kudus dan berkenan kepada Allah, artinya mau nggak kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Dengan segala konsekuensinya, dengan segala penderitaannya, dengan segala akibatnya. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab ini, kudus yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa persembahan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kasus Kain dan Habil, Habil marah. Ya enggak? Sehingga menyebabkan Kain sangat cemburu. Padahal Habil itu bukan dikatakan marah. Habil itu mempersembahkan kehidupan yang terbaik. Walaupun dia sebagai gembala domba. Nah, Kain ada seorang petani. Dia merasa berbeda. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa konsep ini sangat berbeda dengan di zaman sekarang. Bahwa konsep ini yang saya gambarkan bahwa mempersembahkan hidup itu bukan asal memberikan yang terbaik, tapi berikanlah dengan hati yang terbaik juga kepada Tuhan. Menggambarkan hidup kita yang dikhususkan kepada Tuhan. Dan berkenan artinya sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kalau Bapak Ibu sekalian hari ini bercita-cita seperti A, B, C, D, F, jika Tuhan menggeser sedikit. Kalau Bapak Ibu sekalian berbisnis dengan posisi A, B, C, D, F, ketika Tuhan geser, Bapak Ibu sekalian mau tidak? Itu Bapak Ibu sekalian yang saya terjemahkan di zaman ini. Bahwa kita tidak bisa mempersiapkan tubuh kita kepada Tuhan sesuka hati kita. Mengapa demikian? Bukan saya mengikat Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi Bapak Ibu sekalian perhatikan baik-baik bahwa pada saat Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, mau nggak kita memberikan yang terbaik? Dalam bahasanya ada pembanding yang jelas. Mau nggak kita memberikan yang sangat baik untuk Tuhan? Kerugiannya apa? Saya katakan tidak ada kerugian, keuntungannya banyak. Kenapa untungnya banyak? Karena dia sudah memberikan yang terbaik buat hidup kita. Masakah kita tidak memberikan yang terbaik? Kalau saya lihat dari beberapa film, beberapa drama yang begitu sangat luar biasa. Drama itu akan terus mencapai puncaknya pada saat apa? Ada satu ketergantungan orang tersebut pada yang bantunya. Atau orang tersebut yang telah memberikan kebaikan-kebaikan. Atau ada satu kesan yang luar biasa sehingga dia tidak bisa lepas. Hatinya terikat. Seperti tadi di video tadi kan. Hatinya terikat. Nah, Bapak Saudara sekalian, Tuhan telah memikat hati kita. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Pertanyaannya, mau nggak kita memberikan yang terbaik? Ruginya apa? Tentunya tidak ada kerugian sama sekali, malah untung besar yang kita dapat. Yaitu keselamatan, yaitu masa depan, yaitu berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Saudara pengertian kudus bukan seperti yang kita lihat, wah soleh apa gitu. Kalau bilang dikatakan soleh maksudnya cinta Tuhan kelihatannya, itu bukan merupakan persembahan hidup. Bapak Saudara kan kita lihat bahwa banyak kasus-kasus orang yang begitu soleh, yang begitu luar biasa, seperti kami hamba Tuhan, dikategorikan bahwa kami berbuat baik. Kenyataan secara karakter belum tentu. Nah, Bapak Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Karena bukan berarti talenta kita, bukan berarti memang kita memang pintar menyembunyikan perasaan atau apa gitu, sehingga kita begitu luar biasa
bisa menempatkan diri dengan baik. Itu yang dicari oleh manusia. Tapi Tuhan mencari bukan seperti itu. Tuhan ingin supaya kita memberikan yang terbaik. Untuk apa? Penyerahan total kepada Tuhan. Berikan hidup kita kepada Tuhan. Apa untung, apa ruginya? Bapak Saudara sekalian bisa lihat dan bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Untuk bisa menjadi persembahan yang hidup dan kudus, yang tidak berusaha keluar dari mezbah adalah dengan mematikan yang jahat dalam diri kita. Bukankah kita hidup sekarang juga berlomba-lomba mematikan yang jahat dalam hidup kita? Artinya segala keburukan, segala sifat tabiat buruk atau cara berpikir yang sangat buruk, kita terus berusaha. Makanya artinya nous di sini artinya pembaharuan budi di sini. Artinya kita berubah pemikiran kita. Siapa yang merubah? Tuhan. Saat kapan kita berubah? Pada saat kita menyerahkan kehidupan untuk Tuhan. Jikalau kita tidak pernah menyerahkan kehidupan untuk Tuhan, maka perubahan berpikir tidak akan berubah. Perubahan hidup kita tidak akan berubah. Perubahan nasib kita tidak akan berubah, Bapak Saudara sekalian. Jadi, Bapak Saudara sekalian, jikalau kita mau menatap masa depan dengan jelas, kita harus mematikan manusia lama kita. Apa itu? Kemauan kita. Apa itu? Ambisi kita. Apa itu? Apa yang menurut egosentris kita atau kemauan kita pribadi. Kita harus artinya redefinisi ulang bahwa hidup kita harus berubah. Nah, untuk berubah bukan seperti pengembangan pribadi. Berubah stepnya 1, 2, 3, 4. Bapak Ibu sekalian, saya tidak anti pengembangan pribadi. Tapi perhatikan, Alkitab mencatat bahwa jikalau kita ingin sesuatu berubah dalam kehidupan kita, yang kita mesti lakukan adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Itu yang saya mau sampaikan. Mari, terakhir saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, layani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Mari kita melayani Tuhan, artinya mari kita bekerja dengan baik di hadapan Tuhan. Melayani Tuhan, mari kita melaksanakan bisnis dengan baik di hadapan Tuhan. Mari kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di dalam pekerjaan yang benar, baik dan benar di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Semua saya lihat autografi atau beberapa film-film atau cerita-cerita semua menggambarkan jikalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita tidak hancur. Karena kenapa? Cara berpikir kita berubah, kehidupan kita berubah. Pola yang pertama kita mesti lakukan adalah kita menyerahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami ucap syukur dan terima kasih jikalau Engkau telah memberikan yang terbaik, pengertian yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajar Tuhan, ini menjadi berkat yang luar biasa dan kehidupan kami berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita akan tutup ibadah ini. Sebelum ibadah ini ditutup, izinkan saya mau memberikan insight dulu atau sesuatu yang menarik, bahwa video ini memberikan suatu pengertian bahwa kalau kita memberikan yang terbaik dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan suatu takdir yang berubah. Nah, Bapak Saudara sekalian, bahwa hidup ini penting untuk kita laksanakan dengan baik. Maka kebaikan itu akan datang, keberuntungan itu akan datang. Saksikan dalam video ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku
Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara sekalian, diberkatilah ketika engkau sudah menerima video kebaktian ini menjadi berkat. Biarlah berkat ini menjadi berkat selanjutnya. Dan diberkatilah buah kandungan engkau. Diberkatilah ladang engkau. Diberkatilah bakul nasi engkau. Diberkatilah segala apa yang menjadi doa pribadi dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Sama-sama katakan amin.